Kamu pasti kenal dengan murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Tapi apakah kamu kenal dengan murid yang bernama Simon orang Zelot? Simon orang Zelot adalah satu dari satu rasul pertama Yesus Kristus menurut catatan Alkitab. Ia disebut juga sebagai Simon Kananaios atau Simon orang Kanani. Jejak kerasulannya tidak banyak dikenal dan sedikit tulisan mengenai dirinya. Berikut 5 fakta menarik mengenai Simon orang Zelot. 1. Arti nama Zelot. Simon orang Zelot lahir di kota Kana, Provinsi Galilea pada abad pertama Masehi. Kata Zelot diturunkan dari bahasa Ibrani Kana, yang berarti orang yang tekun. Selain itu, kata Zelot juga berarti kota Kana atau daerah Kanaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata Zelot berarti orang yang sangat rajin, giat dan sangat bersemangat. Zelot juga merupakan sebutan untuk sebuah kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Simon orang Zelot adalah bagian dari kelompok itu. Ia ditempa dan dididik oleh Yudas dari Gamala di Galilea. Kelompok Zelot adalah pengikut teokrasi yang murni, religius dan fanatik. Kelompok ini mendidik para anggotanya untuk berani mati demi kemandirian dan kemajuan bangsa dan agama Yahudi, dan sangat merendahkan orang Romawi yang menjajah mereka. 2. Perjalanan Simon orang Zelot menjadi murid Yesus. Alkitab tidak menceritakan kapan dia pertama kali bergabung menjadi murid Yesus. Tetapi tradisi menyatakan bahwa Yesus memanggilnya pada saat yang sama ketika Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas dan Tades. Kita juga tidak menemukan banyak hal berhubungan dengan pelayanan Simon orang Zelot ini. Tetapi semangatnya dalam mengikut Tuhan serta ketaatannya dalam panggilan menjadi murid adalah hal yang penting yang jelas nampak dalam diri Simon orang Zelot. 3. Mengubur ambisi karena mengikut Yesus. Simon dan kelompoknya, Zelot, beberapa kali memberontak sebelum masa Kristus. Meskipun kelompok pemberontak bersenjata, orang Zelot rupanya sangat kuat dalam pandangan mesianik. Mereka percaya bahwa akan datang Mesias yang akan mengangkat pedang memimpin Israel mengusir seluruh bangsa asing yang menjajah Israel, termasuk kekaisaran Romawi saat itu. Mulanya Simon melihat ada hal yang sama dari Tuhan Yesus, Sang Mesias yang diyakininya akan membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Romawi. Tetapi, pada akhirnya Simon sadar siapa Tuhan Yesus sesungguhnya dan apa yang sesungguhnya dikerjakan Mesias bagi Israel dan bagi dunia. Simon orang Zelot mengubur ambisi, visi, mimpi dan cita-cita duniawinya untuk tunduk kepada kehendak Kristus bagi dunia. 4. Lokasi pelayanan Simon orang Zelot. Menurut sumber tradisi gereja Koptik Mesir, bahwa Simon orang Zelot pernah mengabarkan Injil di Mesir, Afrika, Britania dan Persia. Sedangkan menurut Nicephorus dari Konstantinopel, 758-828 Masehi, menuliskan bahwa Simon, yang lahir di Kana, Galilea, yang juga disebut Zelot, setelah menerima Roh Kudus dari sorga, mengadakan perjalanan dari Mesir ke Afrika, lalu Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama dia ajarkan juga di seputar Samudera Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania. 5. Kematian Simon orang Zelot. Alkitab tidak membahas seperti apa kematian Simon orang Zelot. Namun kuat dugaan bahwa Simon orang Zelot dan Tades, murid Yesus lainnya, keduanya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mereka dirajam batu, digergaji lalu dibunuh dengan pedang di Persia. Diperkirakan Simon menjadi martir antara tahun 65 sampai 107 Masehi. Nah, itulah beberapa fakta Alkitab mengenai Simon orang Zelot, pria yang rela melepaskan ambisinya untuk memenuhi misi Kristus. Apakah kamu terinspirasi untuk mengikuti jejaknya? Yuk lepaskan ambisi duniawi kita, dan kita kejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih.